Halo para sahabat YouTube semua. Ketemu lagi dengan channel Manung Sojowo. Kali ini kita akan menceritakan tentang legenda Gunung Bromo yang berada di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Nah, sebelum menonton videonya, alangkah baiknya para sahabat YouTube untuk menekan tombol subscribe dan membunyikan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika ada video terbaru dari channel ini. Jaka Seger dan Rara Anteng adalah sebuah legenda yang beredar di kalangan masyarakat Jawa Timur. Legenda yang mengisahkan tentang percintaan Jaka Seger dan Rara Anteng itu merupakan asal-usul Gunung Bromo dan Gunung Batok. Kisah Jaka Seger dan Roro Anteng itu juga merupakan asal-usul nama suku Tengger, yaitu sebuah suku yang tinggal di sekitar Gunung Bromo. Gunung Bromo merupakan gunung yang suci. Itulah sebabnya setiap setahun sekali, yaitu setiap bulan purnama pada bulan ke-10 tahun Saka, mereka melaksanakan upacara yang dikenal dengan Yadnya Kasada. Konon keberadaan upacara tersebut juga diyakini berasal dari cerita Jaka Seger dan Rara Anteng ini. Alkisah di sebuah rumah sederhana di lereng Gunung Bromo. Seorang laki-laki setengah baya sedang duduk menunggu istrinya yang akan melahirkan anak kedua mereka. Laki-laki itu adalah Raja Majapahit yang meninggalkan negerinya dan membuat sebuah dusun di lereng Gunung Bromo. Wajah laki-laki itu tampak begitu pucat dan hatinya diselimuti perasaan cemas melihat istrinya terus berintih menahan rasa sakit. Saat tengah malam, buah hati yang mereka nantikan pun lahir ke dunia. Namun anehnya, bayi yang berjenis kelamin perempuan itu tidak menangis seperti halnya bayi-bayi pada umumnya. "Dinda, bayi kita seorang perempuan," kata mantan Raja Majapahit itu. "Tapi Kanda, kenapa Dinda tidak mendengar suara tangis putri kita?" tanya permaisurinya yang masih terbaring lemas. "Jangan khawatir Dinda, putri kita lahir dengan normal dan sehat. Lihatlah, wajah putri kita tampak bersinar. Dia bagaikan seorang titisan dewa," ujar mantan Raja Majapahit itu sambil menimbang-nimbang bayinya yang mungil di depan istrinya. Pasangan suami istri itu tampak begitu bahagia mendapat anak. Mereka pun memberi nama bayi itu Rara Anteng, yang berarti seorang perempuan yang diam atau tenang. Pada saat yang hampir bersamaan, di tempat lain yang tidak jauh dari rumah Anteng dilahirkan, juga lahir seorang bayi laki-laki dari pasangan suami istri pendeta. Suara tangis bayi yang baru lahir itu sangat keras sehingga memecah kesunyian malam di lereng Gunung Bromo itu. Bayi itu tampak sehat dan montok. Oleh kedua orang tuanya, bayi itu diberi nama Jaka Seger, yang berarti seorang laki-laki yang berbadan segar. Waktu terus berlalu, kedua bayi itu pun tumbuh menjadi dewasa. Jaka Seger tumbuh menjadi pemuda yang gagah dan tampan, sedangkan Rara Anteng tumbuh menjadi gadis yang cantik dan rupawan. Berita tentang kecantikan Rara Anteng pun tersebar hingga kemana-mana dan menjadi pujaan setiap pemuda. Sudah banyak pemuda yang datang meminangnya, namun tak satu pun yang diterimanya. Rupanya putri mantan Raja Majapahit itu telah menjalin hubungan kasih dengan Jaka Seger dan cintanya tidak akan berpaling kepada orang lain. Pada suatu hari, kabar tentang kecantikan Rara Anteng juga sampai ke telinga sesosok raksasa yang tinggal di hutan di sekitar lereng Gunung Bromo. Raksasa yang menyerupai badak itu bernama Kiai Bima. Ia sangat sakti dan kejam. Begitu mendengar kabar tersebut, Kiai Bima pun segera datang meminang Rara Anteng. Jika keinginannya tidak dituruti, maka ia akan membinasakan dusun itu dan seluruh isinya. Hal itulah yang membuat Rara Anteng dan keluarganya kebingungan untuk menolak pinangannya. Sementara Jaka Seger pun tidak dapat berbuat apa-apa karena tidak mampu menandingi kesaktian raksasa itu. Setelah sejenak berpikir keras, akhirnya Rara Anteng menemukan sebuah cara untuk menolak pinangan Kiai Bima secara halus. Dia akan mengajukan satu persyaratan yang kira-kira tidak sanggup dipenuhi oleh raksasa itu. "Baiklah Kiai Bima, aku akan menerima pinanganmu, tapi kamu harus memenuhi satu syarat," ujar Rara Anteng. "Apakah syarat itu?" cepat katakan, seru Kiai Bima dengan nada membentak. Mendengar seruan itu, Rara Anteng menjadi gugup. Namun ia berusaha tetap bersikap tenang untuk menghilangkan rasa gugupnya. "Buatkan aku danau di atas Gunung Bromo itu. Jika kamu sanggup menyelesaikannya dalam waktu semalam, aku akan menerima pinanganmu," ujar Rara Anteng. Dengan penuh percaya diri dan kesaktian yang dimilikinya, Kiai Bima menyanggupi persyaratan itu dan menganggap bahwa persyaratan itu sangatlah mudah baginya.